Do you wanna know? Well, I've been thinking about you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak-anak semua hari ini? Sehat bukan? Alhamdulillah. Ketemu lagi dengan Ustazah Hida. Hari ini kita akan belajar tema 1, subtema 2, PB1 dengan muatan IPA, Bahasa Indonesia, dan juga IPS. Muatan yang pertama yang akan kita pelajari adalah muatan IPA. Di sini kita akan belajar tentang perkembangbiakan generatif pada hewan. Pertemuan sebelumnya kalian sudah mempelajari perkembangbiakan generatif pada tumbuhan. Sekarang kita pelajari ya perkembangbiakan generatif pada hewan bersama-sama. Perkembangbiakan generatif pada hewan itu bisa terjadi dengan 3 cara, yaitu ovipar, 2 vivipar, dan 3 ovovivipar. Perkembangbiakan dengan cara ovipar atau bertelur adalah perkembangbiakan hewan yang dilakukan dengan cara bertelur. Hal ini berasal dari ovum yang artinya sel telur. Jenis pembuahan pada hewan ovipar dibagi menjadi 2, yaitu pembuahan di dalam tubuh yang disebut fertilisasi internal dan pembuahan di luar tubuh yang disebut fertilisasi eksternal. Hewan yang mengalami pembuahan internal biasanya hewan-hewan yang hidup di darat, contohnya ayam, itik, dan juga burung. Sedangkan untuk hewan yang mengalami pembuahan eksternal itu adalah hewan yang hidup di air karena membutuhkan air sebagai media perantaranya. Contohnya ikan dan katak. Lalu ciri-ciri hewan yang berkembang biak dengan bertelur bisa kita amati. Ciri-cirinya nomor 1 adalah tidak memiliki daun telinga. 2. Tidak memiliki kelenjar mamai atau kelenjar susu. 3. Tidak menyusui anaknya. Kelompok hewan berikutnya adalah hewan vivipar. Vivipar adalah hewan yang berkembang biak dengan beranak. Kata kuncinya ada pada kata vivi. Mbak Vivi, beranak bukan? Sedangkan ciri-ciri hewan vivipar bisa kita amati. Yang nomor 1, memiliki daun telinga. 2, memiliki kelenjar mamai. 3, menyusui anaknya. Dan yang keempat, berambut. Contoh hewan vivipar yaitu kelinci, kemudian ada harimau, ada kucing, dan juga kelelawar. Semuanya memiliki daun telinga ya dan berambut. Kelompok hewan berikutnya adalah bertelur dan beranak atau disebut ovovivipar, gabungan dari ovipar dan vivipar. Di mana prosesnya induk betina akan menghasilkan telur. Kemudian telur yang dibuahi akan tetap berada dalam induk. Setelah tiba waktu dilahirkan, anaknya akan keluar dari tubuh induknya. Contoh hewan ovovivipar: 1. Ikan pari, ikan hiu, ada kadal, kemudian ada ular boa. Nah anak-anak, bagaimana? Kalian sudah memahami bagaimana perkembangbiakan generatif pada hewan? Menarik bukan? Hari ini kita juga akan belajar muatan IPS yang jauh lebih seru. Kita akan keliling negara ASEAN dan kita gali potensi ekonomi yang ada di dalamnya. Yuk kita pelajari bersama yuk. Di Indonesia, antara lain mata pencaharian penduduk Indonesia mayoritas adalah bertani. Indonesia mampu mengekspor minyak dan gas bumi, tekstil, dan produk-produk dari kayu.
Keindahan alam Indonesia juga menjadi salah satu daya tarik dan sumber devisa negara dari sektor pariwisata. Masih banyak lagi wisata-wisata yang ada di Indonesia yang menarik para wisatawan asing. Malaysia memiliki kegiatan ekonomi utama yaitu pertanian, pertambangan, serta perindustrian. Malaysia juga mampu mengekspor peralatan elektronik, minyak, dan gas bumi. Negara yang memiliki lambang Merlion ini merupakan negara yang paling maju di ASEAN. Letaknya strategis sehingga menjadi transit paling ramai di ASEAN. Mata pencaharian penduduk Singapura kebanyakan adalah industri, perdagangan, dan jasa. Brunei Darussalam merupakan negara yang terkenal akan sumber daya alam berupa minyak bumi dan gas alam, sehingga pendapatan per kapita tertinggi dari negara-negara ASEAN. Negara yang bertetangga dengan Kamboja ini dialiri oleh Sungai Mekong, sehingga kegiatan mata pencaharian penduduknya adalah bertani di area aliran Sungai Mekong. Kamboja yang merupakan negara tetangga dari Laos juga dialiri oleh Sungai Mekong, sehingga daerah di sekitar Sungai Mekong ini tumbuh subur, menyebabkan mata pencaharian penduduk Kamboja adalah bertani. Hasil pertanian terbesar dari negara Kamboja adalah padi dan karet. Thailand disebut sebagai lumbung padi kawasan Asia Tenggara karena padi merupakan hasil pertanian terbesar dari negara ini. Selain itu, mata pencarian penduduk dari Thailand adalah perkebunan, kehutanan, pertambangan, dan industri. Thailand juga memiliki devisa utama yaitu pariwisata dan juga budaya. Setelah pulih dari Perang Saudara, perkembangan ekonomi Vietnam didukung oleh pariwisata dan turisme, serta usaha jasa di bidang perhotelan, restoran, serta transportasi juga ikut berkembang pesat. Negara yang terakhir yaitu Filipina. Filipina merupakan negara kepulauan. Sebagian besar penduduknya bermata pencaharian bertani. Produk unggulannya adalah nanas, padi, kelapa, dan gula. Wah, luar biasa anak-anak potensi ekonomi masing-masing negara ASEAN. Ternyata kondisi ekonomi tersebut berpengaruh terhadap kondisi geografisnya. Masih semangat belajar untuk materi berikutnya kan anak-anak? Kita lanjutkan muatan bahasa Indonesia. Di sini Ustazah akan membacakan teks laporan secara lisan, kemudian kalian tentukan ide pokok yang ada di dalamnya. Masih ingat bukan bagaimana caranya menentukan ide pokok? Cara yang pertama, dengarkan teks lisan secara sungguh-sungguh. Kedua, catat peristiwa penting yang dibicarakan di dalam teks laporan. Ketiga, tentukan kalimat utamanya. Kemudian dari kalimat utama itu kalian bisa mencari ide pokoknya. Yuk kita dengar teks laporan berikut ini. Kerjasama ASEAN di bidang ekonomi. Kerjasama ekonomi antar anggota ASEAN awalnya hanya berupa kegiatan perdagangan antar negara. Namun, sekarang wujud kerjasama ini sudah sangat beragam. Bahkan, ASEAN juga mendirikan beberapa pabrik di beberapa negara anggota. Beberapa pabrik yang didirikan ASEAN antara lain 1. Pabrik pupuk Aceh, yaitu Aceh Asian Fertilizer AAF. 2. Pabrik Abu Soda di Thailand. 3. Pabrik Orea di Malaysia. 4. Industri tembaga di Filipina. Dan 5. PT Pupuk Sriwijaya di Palembang, Indonesia. ASEAN juga mengadakan kerjasama dalam rangka menghadapi era pasar bebas, yakni dengan mengadakan kesepakatan ASEAN Free Trade Area atau AFTA. Gagasan AFTA dimulai ketika berlangsung KTT ASEAN 4 di Singapura pada tahun 1992. AFTA dimaksudkan supaya upaya untuk meningkatkan daya saing dengan negara atau kawasan perdagangan lainnya.
Kerjasama ekonomi ASEAN juga dilakukan oleh beberapa negara anggota ASEAN. Negara-negara tersebut bekerja sama membentuk kawasan ekonomi. Pembentukan kawasan ekonomi negara-negara anggota ASEAN antara lain BIMP, EAG, dan IMTKT. BIMP EAG merupakan singkatan dari Brunei Darussalam, Indonesia, Malaysia, Filipina, East Asian Growth Area. Adapun IMTGT merupakan singkatan dari Indonesia, Malaysia, Thailand Growth Triangle. Kerjasama BIMP EAG mencakup beberapa kawasan yaitu Brunei Darussalam, Kalimantan, Sulawesi, Maluku, dan Papua, Sabah, Sarawak, dan Labuhan, Malaysia, Mindanao, dan Palawan, Filipina. Adapun IMTGT mencakup beberapa kawasan yaitu Sumatera Utara dan Nangro Aceh, Darussalam, Indonesia, Kedah, Perlis, Penang, dan Perak, Malaysia, Satun, Narathiwat, Yala, Songkhla, dan Patani, Thailand. Wah, hari ini kita sudah belajar banyak ya, mulai dari perkembangbiakan generatif pada hewan, kemudian tentang potensi ekonomi negara ASEAN, dan juga menentukan ide pokok pada teks laporan. Demikian pembelajaran kita hari ini, semoga apa yang kita pelajari mudah dipahami dan bermanfaat bagi kalian semua. Sampai jumpa pada pertemuan berikutnya. Jangan lupa jaga salat kalian, tetap disiplin, semangat, dan jaga kesehatan. Jangan lupa like and subscribe ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.